Halo, assalamualaikum dulur. Semoga bersama saya Channel Bedu Ngawi. Di video kali ini saya akan membahas 3 jenis atau 3 model modifikasi pada driver power amplifier yang sering dilakukan di dunia elektronik, khususnya pada power amplifier ya. Nah, oke, bagi yang penasaran seperti apa untuk pembahasannya, silahkan tonton terus sampai habis, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, kelor ya, kita lanjut ke videonya. Jadi bagi dulur-dulur yang pemula ataupun yang sudah lama di dunia audio ya, khususnya power amplifier, berarti sudah sudah familiar dengan yang namanya modifikasi. Nah, di sini saya akan membahas beberapa model atau tipe dalam modifikasi ya, yang sudah saya bagi menjadi 3 versi atau 3 mode ya. Jadi yang pertama itu adalah mode pengubahan karakter suara gitu. Nah, seperti yang sudah saya buat ya banyak di channel ini, yang mana pengubahan karakter suara ini biasanya dilakukan pada power OCL, seperti pada misalnya OCL 150 watt misalkan, terus SOCL ya, entah itu 504, 506. Nah, itu biasanya power seperti itu banyak yang dimodif di bagian perubahan karakter gitu, seperti mana yang sudah saya buat ya di video ini, yang mana misalkan satu driver, misalkan ini SOCL ya, yang mana SOCL ini dia untuk karakternya sendiri itu adalah cenderung ke low gitu. Nah, lalu misalkan saya modif dia karakternya menjadi subwoofer, menjadi lebih clear, atau saya modif misalkan suaranya jadi lebih mid atau jadi lebih high gitu. Nah, maka perubahan karakter suara seperti itu sebenarnya tidak merubah watt power ya gitu. Jadi misalkan kit ini SOCL 506 standar. Ini saya supply menggunakan trafo 10 ampere 45 volt misalkan. Lalu saya ganti untuk modifikasi ya, saya modifikasi karakternya supaya jadi subwoofer gitu. Nah, si karakter suara ini, kit ini tentu jadi semakin subwoofer, jadi gler gitu, jadi horeg. Tapi kalau saya menggunakan power supply-nya sama, misalkan tetap pakai 10 ampere 45 volt, maka wattnya itu akan sama. Jadi wattnya nggak akan meningkat. Yang berubah itu cuma di karakternya gitu. Jadi yang namanya perubahan karakter suara pada power amplifier itu nggak merubah watt gitu selama power supply-nya sama gitu. Jadi yang dirubah itu cuma respon frekuensi dari si driver ini gitu. Jadi dulur-dulur jangan salah paham atau jangan salah tangkap mengenai modifikasi gitu. Jadi yang namanya modifikasi itu belum tentu merubah watt gitu, tapi ada juga modifikasi yang merubah watt, nanti kita akan bahas. Jadi untuk perubahan karakter suara pada power amplifier itu tidak merubah watt lur ya, jadi cuma merubah respon frekuensi suaranya saja gitu. Kalau selama kita menggunakan power supply yang sama ya tentu saja wattnya juga sama seperti itu. Jadi yang merubah hanya karakter suara, responnya, frekuensinya itu yang berbeda seperti itu. Nah, oke, lanjut untuk perubahan karakter yang kedua. Perubahan yang karakter yang kedua itu modifikasi yang kedua itu adalah modifikasi versi supaya power amplifiernya itu. Nah, oke, untuk modifikasi versi yang kedua ini adalah modifikasi supaya power amplifiernya itu lebih optimal atau supaya power amplifiernya itu lebih stabil gitu. Jadi untuk perubahan-perubahan semacam ini itu biasanya diterapkan pada power amplifier yang emang power amplifier yang basic gitu, yang dasar, seperti SOCL ini. Ini SOCL ini dia power amplifier yang bisa dibilang basic atau sangat sederhana gitu, dasar lah. Nah, maka dari itu ada beberapa versi modifikasi sebenarnya di kit ini supaya dia bisa lebih optimal atau dia bisa lebih bagus gitu, bisa lebih stabil power amplifiernya. Seperti apa? Contohnya seperti di sini perubahan bias di sini. Nah, ini kan masih pakai dioda ya. Tentu saja kalau pakai dioda seperti yang sudah saya bahas di video kemarin, kalau pakai dioda itu dia untuk biasnya kurang optimal, kurang bisa menyesuaikan dengan suhu gitu. Maka dari itu ini bisa kita modif pakai bias servo. Nah, dengan pemodifikasian seperti itu, maka watt power amplifier itu sebenarnya juga enggak naik, wattnya juga tetap sama, terus respon frekuensi suaranya juga sama. Cuma
si power amplifier itu kerjanya lebih optimal dan juga jauh lebih baik daripada yang sebelumnya, seperti itu. Misalkan juga power amplifier yang belum menggunakan ini kan SOCL sudah pakai ini ya lur, misalkan power OCL 150 watt lah, yang dimana OCL 150 watt itu dia nggak ada pengaturan DCO dan juga nggak ada biasa DC servonya. Maka dari itu untuk DCO biasanya sering tinggi. Nah, maka dari itu kita bisa atur-atur supaya modifikasi sedikit dengan menambahkan trim pot supaya DCO-nya tetap rendah gitu. Nah, itu juga termasuk modifikasi yang nomor 2 ini. Jadi modifikasi untuk supaya power amplifier itu bisa kerjanya lebih optimal dan juga lebih bagus, tapi tidak merubah frekuensi suara, tidak merubah respon suara, dan juga tidak merubah watt power amplifier gitu. Itu untuk versi modifikasi yang kedua. Nah, oke lur, lalu kali ini kita akan bahas modifikasi power amplifier yang ketiga, yang mana yang ketiga ini dia modifikasi versi yang bisa merubah watt atau yang bisa mengangkat watt power amplifier gitu. Jadi untuk modifikasinya seperti apa? Modifikasinya itu banyak versi lah ya lur ya. Seperti misalkan modifikasi jadi BTL gitu. Misalkan power ini saya punya power ya SOCL 506 2 biji. Nah, ini bisa saya modifikasi jadi versi BTL. Nah, dengan versi BTL tentu saja power amplifier ini akan meningkat gitu untuk wattnya. Misalkan kita pakai SOCL ya biasa tanpa dimodif BTL dengan dengan power supply 10 ampere 45 volt gitu. Kalau kita bandingkan dengan power yang sudah dimodif BTL dengan power supply yang sama 10 ampere 45 volt, maka power BTL itu akan jauh lebih tinggi wattnya daripada power yang biasa, bisa sampai 2 kali sampai 1,5 kali lipat lebih tinggi wattnya gitu. Jadi modif BTL itu adalah salah satu modif yang bisa menaikkan watt power amplifier seperti itu. Ada juga misalkan modif ya, misalkan ini kan SOCL ya. SOCL ini ya bisa dibilang untuk tegangannya biasa ya, tegangan menengah gitu. Nah, misalkan ini mau kita modif menjadi tegangannya agak lebih tinggi gitu. Nah, dengan modif penggantian beberapa komponen, tentu saja power supply-nya juga harus diganti lor. Kalau misalkan modif high volt ya, misalkan ini saya gunakan 10 ampere 45 volt gitu. Terus ini saya modif kitnya, modif high volt supaya dia bisa di kuat supply tinggi. Lalu trafonya saya ganti pakai 20 ampere 65 volt gitu. Nah, maka dari itu si kit ini dia bisa naik wattnya gitu. Karena power supply-nya juga naik, kitnya juga wattnya akan naik karena kitnya ini sudah dimodif supaya kuat di tegangan tinggi seperti itu. Jadi ada modif supaya kuat di high volt, terus ada juga modif BTL. Tapi yang namanya modif high volt ini juga nggak bisa terlalu tinggi ya tegangannya, karena ini cuma kelas AB, jadi maksimalnya di 65 volt AC atau sekitar 90 volt DC. Itu sudah mentok bagi saya, itu sudah titik limit dari power kelas AB gitu. Kalau misalkan pengen sampai 100 volt ya, 100 volt itu mungkin bisa pakai kelas H seperti itu. Itu lor ya. Jadi ada beberapa ada beberapa versi dari yang namanya modif. Jadi yang namanya modif itu nggak bisa dipukul rata. Kalau power yang sudah dimodif itu wattnya naik atau karakter suaranya berubah, itu nggak bisa dipukul rata karena emang ada banyak versi modif gitu. Ada modif karakter suara, modif supaya powernya lebih optimal, ada modif supaya suara watt dari power amplifier itu naik gitu, seperti itu. Tapi ada juga power yang dimodif semuanya ya, jadi 3 versi modifan itu dipakai semua. Jadi misalkan karakter suaranya itu dimodif, terus keoptimalannya juga dimodif seperti bias servo, DC nya, terus DCO nya, terus wattnya juga dinaikkan, itu ada. Jadi ya yang namanya modif itu sekali lagi banyak versi dan juga banyak benefit atau banyak ada banyak yang bisa kita dapatkan gitu dari hasil modif yang sudah kita terapkan pada power amplifier kita. Jadi dulu harus harus memahami lagi kata modif pada power amplifier gitu, jangan sampai salah paham.
Jangan sampai kita mengira ya, kalau misalkan sudah diganti power amplifier, misalkan power supply-nya masih sama, terus nggak ada modif, cuma diganti karakter suaranya saja, tapi powernya itu lebih clear. Nah, jangan sampai mengira kalau wattnya itu nambah. Itu nggak nambah, cuma perbedaan karakter suara saja, seperti itu. Oke lor ya, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.